Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, kita ketemu lagi ya. Ketemu dengan Ibu Sarifah Hasanah. Kita akan belajar materi IPS lagi. Tapi kali ini kita akan belajar tentang peristiwa di mana terjadi proklamasi kemerdekaan ya, yaitu kita akan belajar sejarah Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Yuk, kita belajar sama-sama. Sebelumnya kita lihat tayangan presentasi yang Ibu sudah siapkan ini ya. Oke, sambil kita tunggu dulu, kita lihat bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Di sini kita lihat bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka. Pada bagian ini, pada pembahasan kita pada kesempatan ini kita akan bahas apa saja. Yang pertama tentu saja yaitu proklamasi kemerdekaan, yang kemudian disusul dengan terbentuknya negara NKRI. Ketiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Keempat, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Kelima, perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kita lihat sama-sama ya, mulai dari proklamasi kemerdekaan. Nah, ini dia. Tentunya kita tidak semuanya tahu ya bahwasanya Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan perjalanan panjang. Tidak serta-merta Indonesia langsung merdeka ya, tapi sudah ada sejarahnya itu melalui berbagai tahapan penting di sini, berpindah dari satu penjajah ke penjajah yang lain, sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus Pak Karno memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ayo kita simak sama-sama ya bagaimana suasana ketika Pak Karno membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, begitu heningnya, begitu hikmatnya Pak Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang akan kita bahas pada materi tentang proklamasi kemerdekaan. Mari kita simak sama-sama ya. Nah, di sini sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Pak Karno, ada beberapa persiapan sebenarnya yang dilakukan sebelum tanggal 17 Agustus itu menjadi hari yang sangat penting bagi negara kita. Apa sebenarnya beberapa persiapan itu? Di antaranya adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai usaha agar bangsa Indonesia percaya bahwasanya janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia itu nyata adanya. Akhirnya mereka kemudian membentuk yang namanya BPUPKI. Itu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI sendiri dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Kyai Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Nah, di BPUPKI ini sudah menyelenggarakan sidang 2 kali. Yang pertama yaitu sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan 5 sila dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.
Nah, di sini juga kemudian disusul dengan sidang kedua itu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang menghasilkan pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Tapi kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI kemudian dibubarkan, kemudian diganti dengan PPKI. PPKI sendiri merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini PPKI dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Pak Karno. Tugas PPKI di sini mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Nah, secara simbolik PPKI ini dilantik oleh Jenderal Trauci dengan memanggil 3 tokoh nasional yaitu Pak Karno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat yang dipanggil ke Saigon, Daelat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada peristiwa penting di sini yang menjadi tonggak sejarah pada akhirnya proklamasi Indonesia itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa yang sangat penting dan sangat menghebohkan ini adalah adanya peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan sebuah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 dengan cara menculik Pak Karno dan Pak Hatta. Kenapa mereka kemudian menculik Pak Karno dan Pak Hatta? Karena di sini ada pertentangan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda di sini ya Pak Sukarni, Wikana, Aidit, Hairul Saleh dan kawan-kawan ini menginginkan proklamasi itu segera diproklamirkannya, kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Karena di situ pada waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang setelah peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki membuat pasukan Jepang ini lontang-lanting balik ke rumah mereka sehingga Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Ini menurut para pemuda ini seharusnya menjadi sebuah kesempatan besar bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Namun golongan tua menganggap bahwa tidak semudah itu kita itu memproklamasikan kemerdekaan karena ada beberapa tahapan penting, langkah-langkah yang harus dipersiapkan, tidak serta-merta kemerdekaan itu bisa langsung diproklamasikan. Tapi golongan muda ini bersikukuh, bersikeras karena mereka takut jika itu tidak dimanfaatkan, PPKI atau yang merupakan bentukan Jepang ini dimanfaatkan sehingga Indonesia gagal untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan itulah menyebabkan mereka menculik Pak Karno dan Pak Hatta ke Rengas Dengklok dengan menekan di sini Pak Karno dan Pak Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya setelah perjuangan perdebatan alot gitu ya antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya golongan tua ini berhasil membujuk istilahnya membujuk golongan muda agar Pak Karno segera dibawa ke Jakarta kembali karena situasi keamanan sudah mulai tidak kondusif gitu ya akibat diculiknya Pak Karno dan Pak Hatta. Indonesia menjadi semakin dibawa ke beberapa kubu gitu ya. Nah, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini akhirnya disepakati. Para golongan tua ini kemudian mulai menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Siapa saja di situ ya, Pak Karno, ada Sayuti Melik gitu ya. Yang kemudian Pak Hatta juga Pak Subarjo ini berunding menyusun menyusun teks proklamasi kemerdekaan dan mereka merumuskannya di kediaman Laksamana Maeda yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta gitu kan. Selanjutnya setelah itu barulah Indonesia kemudian kemerdekaan Indonesia kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tadi. Nah, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan
pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang ya. Dibacakan oleh Pak Karno dengan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Apa kemudian reaksi masyarakat Indonesia atau sambutan masyarakat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan? Karena meskipun sudah diproklamasikan, namun masyarakat Indonesia ini masih bertanya-tanya, kabarnya simpang siur, sehingga mereka antara percaya dan tidak. Benarkah memang Indonesia sudah merdeka? Untuk membuktikan itu, akhirnya Pak Karno mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada ini ya, yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1945 yang awalnya bermula di Bogor ya, di sebuah gang sempit di rumah Pak Karim, seorang penjahit. Di sini mereka kemudian mulai di lapangan Ikada ini akhirnya disepakati untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus bagaimana tanggapan masyarakat di berbagai daerah mengenai proklamasi kemerdekaan ini? Tentu saja banyak respon dan sambutan yang diberikan oleh rakyat Indonesia ya. Berbagai bukti sambutan rakyat Indonesia dengan menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ini bisa melalui pertemuan, mereka lakukan melalui pamflet, berita, radio, surat kabar, dan yang lainnya. Nah, ini rakyat Indonesia ini juga selain melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada, tapi mereka juga melakukan aksi heroik ya di berbagai kota untuk mendukung kedaulatan bangsa Indonesia sepenuhnya. Nah, ini berbagai sambutan di berbagai daerah ini sudah semakin meluas gitu kan. Masyarakat semakin percaya bahwa memang Indonesia sudah merdeka seperti yang diproklamasikan oleh Pak Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Nah, anak-anak, kita untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang membahas tentang berbagai langkah gitu ya sampai akhirnya terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai peristiwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk materi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan semangat yang sama. Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan selamat, semangat, belajar, tetap fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.